Republik Sosialis Vietnam memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembentukannya. Pada akhir masa Perang Dunia Kedua, Vietnam terbagi menjadi dua, yakni Vietnam Utara yang berideologikan komunis dan Vietnam Selatan yang berideologikan kapitalis dan didukung oleh Amerika Serikat. Kedua wilayah ini berperang dalam perang yang cukup lama, dalam kurun waktu 1957 sampai 1975. Wilayah Vietnam Utara dipimpin oleh kelompok Viet Cong dan membuat Amerika Serikat kewalahan dengan perang gerilya yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan daerah Vietnam Utara dan Selatan bersatu menjadi sebuah negara komunis. Kemudian pada tahun 1976, negara ini menjadi Republik Sosialis Vietnam yang beribukotakan di Hanoi. Negara ini terletak di bagian semenanjung Indochina paling timur dari seluruh wilayah Asia Tenggara dan memiliki luas 331.690 km persegi. Batas-batas wilayahnya meliputi sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, di sebelah timur dan selatannya berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Bentang alam dari negara Vietnam dibagi menjadi tiga, yakni wilayah utara, tengah, dan selatan. Bagian utaranya merupakan daerah yang banyak terdapat pegunungan dan tanah tinggi. Daerah ini diiris oleh Sungai Songha pada Teluk Tonkin. Puncak tertingginya adalah Gunung Phan Xipang. Di bagian tengahnya terdapat Pegunungan Annam dengan Gunung Ngoc Linh sebagai titik tertingginya. Sedangkan di bagian selatan membentang dataran rendah dan terdapat delta Sungai Mekong yang subur dengan penduduk yang cukup padat. Negara Vietnam memiliki iklim tropis basah. Negara Kamboja. Negara yang merupakan bekas jajahan Prancis ini merdeka pada 9 November 1953 dan beribu kota di Phnom Penh. Secara astronomis, negara Kamboja terletak pada 8 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Kondisi bentang alam negara Kamboja meliputi terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah dataran tingginya terdapat di daerah bagian barat dengan gunung tertinggi yakni Phnom Aural, dan dataran rendahnya berada di daerah sekitar Tonle Sap atau danau besar yang sangat subur. Sungai utama di negara ini adalah Sungai Mekong. Negara Kamboja memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Negara Myanmar yang pada awalnya bernama Burma merdeka pada tanggal 4 Januari 1948 dan nama Burma berubah menjadi Myanmar yang berarti tanah emas pada tahun 1989. Luas negara ini yakni 676.552 km persegi dengan batas-batas meliputi di sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, di sebelah timur berbatasan dengan Thailand dan Laos, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh. Bentang alam negara Myanmar meliputi terdapat dataran tinggi Arakanyoma yang membujur dari utara hingga ke selatan dengan Gunung Victoria sebagai puncak tertingginya. Kemudian terdapat jajaran Pakai yang merupakan batas antara negara Myanmar dengan India. Lalu terdapat dataran rendah yang mengalir Sungai Irrawaddy. Juga terdapat dataran tinggi Shan di sebelah timur Myanmar. Iklim negara ini merupakan iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Laos berasal dari kata Lansang yang berarti kerajaan jutaan gajah. Negara ini merupakan negara bekas jajahan Prancis yang merdeka dalam bentuk kerajaan, dan pada tanggal 3 Desember 1975 negara ini merdeka sebagai Republik Laos.
Secara astronomis, negara Laos terletak pada 16 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Laos memiliki luas 236.800 km persegi. Batas-batas wilayah Laos meliputi di sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, di timur dan selatannya berbatasan dengan Vietnam, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai membahas kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN, baik secara umum maupun secara khusus per negaranya. Semoga materi yang sudah kita bahas tadi bisa kalian ingat dan bisa jadi menambah ilmu pengetahuan kalian. Tentu saja belajar IPS bukan suatu pelajaran yang sulit jika kalian melakukannya dengan senang hati. Sekian dulu video kali ini, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.